Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang benar-benar ilmu dan mampu untuk memperbaiki manusia dzahirun wa batinan fi dunya hatal akhirah, itu adalah ilmu agama. Agama, A itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Orang itu kalau punya ilmu agama, gak mungkin terjadi kekacauan di dalam hati, pikiran, organ tubuh, kehidupan, sosial, individual, keluarga. Gak mungkin. Pasti ada ketenangan diri yang luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, beliau mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Dzalika itu artinya hada. Dalikal kitabu, hadal kitabu, ini Al-Quran, la roiba, tidak perlu diragukan, fi dalam Al-Quran. Orang yang memahami Al-Quran, Al-Quran yang kita pahami, itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Mereka-mereka yang ragu dengan Quran, mereka-mereka yang ragu dengan ilmu-ilmu agama, perlu dipertanyakan keimanan mereka. Makna daripada man aroda dunya falihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan dunia maka wajib baginya untuk memahami ilmu. Ini bukan ilmu umum. Ini adalah al ilmu bi ma'rifatillah, ilmu yang menjadikan diri seseorang semakin takarub kepada Allah. Ilmu yang menjadikan dirinya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ilmu yang menjadikan dirinya tidak pernah punya rasa takut dan tidak pernah punya rasa susah. Kalau ada orang punya rasa takut, khawatir, nanti bagaimana, itu artinya nggak punya ilmu agama itu. Makanya kalau ada pondok pesantren, khawatir, takut, kalau santrinya nggak iuran, takut nanti bagaimana, jangan-jangan yang diajarkan tidak ilmu agama. Nah terus, jangan-jangan ilmu yang diajarkan adalah ilmunya Bal'am. Kelihatannya Quran, kelihatannya hadis, kelihatannya fikih, kelihatannya ilmu tauhid, kelihatannya ilmu tafsir. Jebul-jebul ujung-ujungnya ini tempat bisnis. Akibatnya kalau santri daftar ke pondok itu, semisal pendaftarannya 2 juta, pendaftarannya 10 juta, kemudian tidak diterima kecuali harus bayar 10 juta. Sekarang ini udah banyak ini pondok-pondok pesantren yang pendaftarannya naudzubillah. Kadang-kadang sudah mondok 1 tahun, itu ada pendaftaran baru lagi. Untuk apa? Ada bayar pendaftaran baru lagi. Untuk apa? Pondok pesantren itu jangan dibuat tempat bisnis itu loh. Nyampe-nyampe Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Ittabi'u, ikutlah kamu semua, man, kepada seorang nabi, seorang rasul, seorang warasatil anbiya, para ulama, la yas'alukum ajro, yang tidak pernah minta opah. La yas'alukum ajro, yang tidak pernah minta opah, wa hum muhtadun. Kiai-kiai yang tidak butuh semacam itu, muhtaduna, kiai-kiai yang mendapatkan petunjuk. Nabi Rasul itu tidak pernah minta upah. Nabi Rasul menerima umat untuk belajar kepadanya, tidak harus ada uang. Dengerin ini, pondok pesantren itu jangan dibuat bisnis kan. Ada santri nggak mampu membayar pendaftaran, jadi bebaskan. Ada santri nggak mampu untuk membayar, ya bayar sak mampu nih, orang usah dipleketer. Kadang-kadang ada santri telat iuran, diancam-ancam, diboyongkan. Bahkan ada santri dijemput sama orang tuanya, dipengen dibawa pulang itu dilarang, harus menyelesaikan dulu. Gimana itu? Gimana? Ngono nak dualil wabil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi gitu. Nak maca sholawatan kempringet jebul-jebul wabil mu'minina raufur rahim tidak diamalkan.
Nak qasidah seakan-akan mahabbahnya sama Rasul sundul langit. Nyampe serbuane dihubung-hubungke nyampe pecene diuncalke. Seakan-akan mahabbah sama Rasulullah luar biasa, tapi ujung-ujungnya duit. Dungokno iku. Jangan digadekan agama ini dengan uang. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau jual belikan agama ini dengan thamanan qalila, dengan harta benda yang sedikit. Salah kan? Dengerin ini sing bakale duwe pondok-pondoke sampeyan. Jangan sekali-kali, jangan persulit itu santri untuk belajar ilmu agama. Ilmu agama yang benar-benar ilmu agama itu ilmu agama yang menjadikan pikiran tidak kacau, hati tidak ada rasa takut. Jadi semisal ada santri itu telat belajar itu gak masalah. Ada santri yang gak bisa belajar itu gak masalah. Yang terpenting ini adalah kualitas santri. Santri kualitasnya dingenano. Kualitas santri gak pernah dipikirkan. Bareng ono santri gak urunan, belum iuran, telat iuran diponggal panggil neng kantor. Orang genah. Nah ono almu buero kok di kantor dia pure kaya ngene obong kan ya. Obong ya, kep sokep. Sopip. Sopip koordinir kanca-kanca kon ngobuang kantor pondok. Pondok dia pure kaya ngono ya. Jangan sekali-kali. Terus apa manfaat? Apa manfaat? Min warasatil anbiya. Dari mana Anda min warasatil anbiya? Kanjeng Nabi enggak pernah gitu. Berapa ratus orang yang ada di dalam Rasulullah, ashabus sufah, dicukupi Rasulullah, makannya dicukupi semua kebutuhannya. Pernah ada ashabus sufah, sahabat-sahabat yang ada di Masjid Madinah kemudian iurannya telat, kemudian diboyongke karo Kanjeng Nabi. Umat ini toh mau berbondong-bondong belajar ilmu agama toktil itu luar biasa kan. Itu kan, jangan halang-halangi umat ini untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama yang benar-benar ilmu agama itu ilmu yang menjadikan kita nggak kacau. Kalau ada ilmu agama kok kacau hanya gara-gara wisuda kataman Quran gak iso bayar, kemudian tidak bisa ikut kataman, kacau ini. Pondok kacau. Dengerin, panggungnya bakar we. Kacau toh kan. Hanya alasan gak bisa bayar kataman, raiso melu kataman. Terus bagaimana Al-Quran, bagaimana silsilah Anda untuk kau sandarkan kepada Rasulullah, kemudian hanya kataman, ora iso bayar kataman, ora iso melu kataman. Naudzubillah, persis ceritaku dulu. Saya dulu juga kena imbas kataman Quran nggak bisa ikut gara-gara saya nggak bisa bayar. Nah almu buarok ngene kita panggungnya bakar we kan. Iling-iling ya. Nanti kalau saya mati lebih dulu. Kalau anak-anak saya seperti itu tuh, ono kataman Quran, ono kataman ya ulumuddin ra iso bayar terus gak iso melu kataman, bakar we pondoke, bakar we. Tukono bensin. Ini kata-kataku catat ini. Ini Muhammad, Ahmad, Ali biar gak membisniskan pondok. Dengerin itu Muhammad, dengerin ya. Jangan gitulah. Kataman kalau yang punya uang, kalau nggak punya uang gratisin. Alhamdulillah al-mubarok nggak pernah kataman sing gitu-gituan ya. Nggak usah gitu, nggak usah menghalang-halangi umat untuk memahami ilmu agama. Santri beli kitab nggak punya uang gratisi, ora usah ditekek ya. Tidak harus, jangan menghalang-halangi santri. Tidak ngaji alasannya nggak punya kitab. Alasannya nggak bisa beli, gratisi pondok kiai dungane mandi. Kiai dungane mandi, dungo ya Allah, jatuhin uang dari langit ceblok blok kiai ini kelenger. Semaput, kebelikan duit sekarung ya. Gitu kan, nggak usah. Itu yang ilmu agama itu dalikal kitabul la raiba fi. Ini Al-Qur'an tidak perlu diragukan lagi. Al-Qur'an ini, agama ini yang menjadikan orang tidak punya kacau. Tidak kacau, tidak bermasalah. Makanya anak saya ini tuh nggak tak sekolahkan. Kenapa nggak saya sekolahkan? Kalau disekolahkan telat bayar sebulan romulan disurati. Saya nggak kepingin anak saya berguru kepada seorang guru, seorang ustadz
meripat duiten. Sangar to omonganku. Sangar, mosok seperti itu. Ngono nak dualil yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina, dalilnya benar. Dapurmu sing ra benar, Mbak. Hah? Sampeyan ora bener. Telat ditura-tarik. Dulu anak saya mondok kabeh, gara-gara telat sewulan rong wulan disurati, langsung takon boyong kabeh. Marai gak barokah mengambil ilmunya dari seorang kiai sing hubu dunia ra'su kulli khati'ah, greges harta pangkal dari semua kejelekan. Akibatnya seperti itu, gak bisa bayar kataman, kemudian tidak diikutkan. Bahkan ada, subhanallah, naudzubillah, ada wali santri telepon sama saya, pengen ngambil anaknya, tidak diperbolehkan diambil, alasannya belum bayar, syahriahnya belum lunas. Kemudian apa yang terjadi? Motornya bapaknya disita sama pondok. Ini asli ini, saya nggak double saya. Motornya disita sama pondok, kemudian bapaknya pulang sama anaknya. Subhanallah, di mana letak cinta kita kepada umat? Dengerin itu tidak pondok pesantren itu pabrik. Itu pabrik itu tidak pondok pesantren itu mall itu mall. Makanya nak ning mall belanja, kemudian ning jero babetan diwarnai sampo. Konangan sama satpam dicekel sampean. Itu persis kayak pondok-pondok pesantren yang iuran gak mampu, kemudian dicekel sama pengurus, kemudian diancam-ancam kalau belum bayar nggak boleh dibawa pulang. Naudzubillah. Semoga saja kita ini tidak dikacaukan oleh Allah. Sayang kepada umat. Yang punya tanggungan dibebaskan, yang punya hutang nggak usah bayar. Yang nggak kuat beli ini itu udah bayar sak mampu nih. Di Al Mubarak juga gitu. 1 bulan 500, gak mampu 500 bayar 200, gak mampu 200 bayar 100, gak mampu 100 bayar 50.000 per bulan, gak kuat per bulan 50.000 bayar sak mampu nih. Kula mboten gede harta belas Ustaz sampeyan ning toilet bayar 2.000 rupiah ini Al Mubarak sebulan mangan turu bayar 2.000 ra kuat lek kenemenen sampean. Semoga saja diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.